Studi kasus newbie dapat 60 juta dari menjual produk digital. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, saya Miftahudin SD dari lapakansor.com. Di video ini saya akan sharing kepada Anda. Ini sifatnya sharing, bukan untuk menggurui, karena saya juga masih belajar. Di sini saya bukan master, bukan suhu atau coach atau apapun itulah. Di sini saya adalah seorang orang biasa yang suka belajar dan suka praktek. Di sini saya akan share pengalaman saya pribadi mendapatkan 60 juta dari menjual produk digital. Ini adalah screenshot penghasilan, bukti penghasilan saya waktu menjual produk-produk digital di internet. Ini waktunya sekitar 4 sampai 5 bulan. Dan dari sinilah alhamdulillah saya bisa membayar hutang kedua orang tua yang lumayan gede. Dan dari 61 juta ini itu omset, itu bukan profit. Omset itu. Jadi profitnya, net profit itu sekitar 40-an, sekitar 40 jutaan. Dan itu lumayan banget kan? Dari 60 juta, omset 60 juta, terus profitnya 40 jutaan. Dan itu sangat gede bagi saya pribadi. Karena saya adalah seorang pemula gitu. Dan insya Allah ini sangat cocok untuk Anda kalau misalkan ingin mendapatkan income dari internet. Saya di sini merancang studi kasus ini untuk para newbie, para pemula. Semoga ini bisa membantu dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Amin. Oke, sebagai bukti, alhamdulillah tanggal 2 Agustus 2020 itu ada lagi yang membeli produk digital saya pribadi, dan produk ini adalah produk template yang mereka beli. Alhamdulillah ada 2 orang dan ada 2 orang lagi yang belum transfer. Ya, mudah-mudahan semoga transfer. Oke, ini bukti pembayarannya dan ini otomatis aktif, dan ketika saya cek rekening itu sudah masuk. Oke, jadi ini bukan sekedar teori atau sekedar omdo. Jadi ini bukti saya pribadi bahwa saya mendapatkan ini. Ini totalnya 61, dalam bertambah. Jadi seperti itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi apa saja yang saya lakukan gitu kan. Yang pertama adalah membeli produk PLR. Yang kedua adalah merebranding produknya, dan yang ketiga adalah menjual kembali produknya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Membeli produk PLR. Sebelum menghasilkan income dari internet, saya membeli terlebih dahulu produk PLR yang bagus dan marketnya luas. Karena biasanya produk PLR yang dijual oleh para master atau para suhu atau para kreator, mereka pasti sudah melakukan yang namanya riset market terlebih dahulu. Jadi saya sebagai pembeli tidak harus riset market lagi, karena marketnya sudah ada. Sesimpel itulah. Karena biasanya kreator itu dia sudah meriset desainnya harus seperti apa yang dibutuhkan untuk market, ya kan? Seperti kayak zaman sekarang kebanyakan marketnya itu di Instagram, dia membutuhkan yang namanya template carousel. Ya, Anda bisa cek aja sendiri. Kebanyakan para pemain IG atau yang memiliki akun publik IG itu kebanyakan menggunakan postingannya menggunakan carousel gitu. Dan orang kreator yang memiliki keahlian dalam membuat skill desain dalam bentuk PowerPoint, dia sudah tahu marketnya di Instagram dan templatenya adalah carousel. Nah, bagi mereka yang belum tahu cara mendesainnya gimana, cara membuat template seperti itu, cara membuat gambar itu seperti apa dan lain sebagainya, maka kreator yang memiliki skill desain dia akan membuat template seperti itu dan dijuallah dengan lisensi PLR, sehingga kita sebagai pembeli bisa menjual lagi produk template ini kepada banyak orang, tentunya kepada orang-orang yang berjualan di Instagram atau yang ingin membangun akun publik di Instagram begitu. Dan bagi Anda yang ingin menghasilkan income dari internet dan belum memiliki produk PLR, maka saran saya beli produk PLR yang marketnya luas dan bisa Anda jadikan sebagai aset jangka panjang ke depannya. Intinya adalah produk PLR bukan hanya untuk dijual musiman atau beli sekarang langsung bisa dijual lagi gitu, tapi bisa Anda jadikan bisnis jangka panjang nantinya. Bisa Anda bundle dengan produk yang lain, bisa Anda gunakan di masa-masa ketika nanti ada promo. Nah,
Coba nanti Anda cek deh, sekarang kan tanggal 2 Agustus, Anda cek tanggal 17 Agustus, akan banyak Mazda yang akan memberikan promo produk-produknya, terutama saya juga insya Allah. Begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, jadi yang belum memiliki produk PLR, segera beli produk PLR, dimanapun dan harganya berapapun ya, kalau ada yang lebih murah kenapa yang mahal gitu. Saran dari saya adalah segera, kalau itu dalam tanda kutip, kalau Anda ingin menghasilkan income, penghasilan tambahan dari internet dengan menjual produk digital. Karena yang akan Anda dapatkan ketika Anda membeli produk PLR, itu Anda akan mendapatkan lisensinya personal. Jadi yang Anda jual itu lisensinya bukan PLR lagi. Jadi yang Anda jual itu adalah lisensi personal. Begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut yang kedua, step rebranding. Di sini saya sering melakukan step ini untuk merebranding produk-produk PLR yang sudah saya beli. Stepnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari nama produk. Ini sangat penting. Dan yang kedua, membuat cover produk. Ini juga penting banget dan pasti wajib untuk mengganti cover. Yang ketiga adalah memodifikasi produk. Ini mau dimodifikasi atau tidak itu silakan, tapi bagi saya selalu memodifikasi produknya maksudnya. Dan yang keempat adalah upload ke penyimpanan online. Saya akan share satu-satu dan tipsnya juga, semoga ini bisa bermanfaat. Yang pertama adalah mencari nama produk. Untuk mencari nama produk, biasanya saya suka mencari ide atau inspirasi di salah satu situs luar negeri yang bernama Learn Domain Search. Anda bisa baca dan bisa ketik aja di Google. Di sini saya akan memberikan tips. Tipsnya adalah gunakan 2 kalimat dalam bahasa asing atau Indonesia. Kenapa? Agar mudah diingat oleh calon buyer. Karena kalau misalkan bahasanya terlalu lebih dari 3 kalimat atau 4 kalimat yang panjang, itu biasanya akan sangat sulit untuk diingat. Akan sulit untuk diingat. Itu pengalaman saya pribadi, dan ya untuk kepenjualannya itu kurang maksimal. Jadi saran dari saya adalah gunakan 2 kalimat, baik itu dalam bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Itu bebas, tergantung kreativitas teman-teman. Dan saya akan demokan di sini di domain Learn Domain Search. Oke. Biasanya saya suka mencari ide dan inspirasi nama produk baru itu di sini. Misalkan saya membeli produk template dengan tema page design misalkan template page design yang ini nih. Nah, yang ini page design. Ini untuk display promosi di Facebook, khusus di Facebook. Misalkan saya membeli produk ini dan misalkan saya atau Anda membeli produk ini, dan kita akan mencari yang mirip-mirip dengan hal tersebut. Page, kita cari saja kata kuncinya page, dan nanti dia akan memberikan banyak kalimat yang bisa kita pakai. Page ekstrim lah, atau standar page atau apa dan sebagainya, itu bisa Anda cari di sini. Cari idenya dan inspirasinya di sini. Ini ada ribuan kata, ribuan kalimat yang bisa Anda gunakan untuk mengganti untuk mengganti nama produk, mencari nama produk. Dan yang kedua adalah membuat cover produk. Untuk step ini Anda bisa gunakan beberapa cara, diantaranya menggunakan tools PowerPoint, Photoshop, Box 3D dan lain-lain. Tapi di sini saya biasa menggunakan PowerPoint untuk desainnya dan Photoshop untuk merubah gambarnya dari yang tadinya 2D menjadi 3D. Saya akan contohkan. Misalkan seperti ini. Nah, ini gambar 2 dimensinya. Ini gambar 2 dimensi, dan ini saya desain menggunakan PowerPoint. Ini saya menggunakan PowerPoint dan saya jadikan 3D itu menggunakan aplikasi atau tools Photoshop. Gitu kok. Kalau misalkan Anda nggak punya Photoshop, itu gampang, bisa kok menggunakan yang namanya situs
anu situs fotopi.com, bisa Anda cari di Google, situs fotopi.com. Nah, situs fotopi.com ini hampir sama dengan Photoshop, cuman kualitasnya ya agak-agak kurang bagus lah. Cuman ya kalau misalkan belum punya aplikasi Photoshop, bisa gunakan Fotopi ini. Dan kualitasnya nggak jauh beda dari Photoshop juga sebenarnya. Cuman ya agak blur-blur dikit lah, nggak apa-apa lah, yang penting jadi lah ibaratnya. Kalau yang untuk pemula yang belum punya aplikasi Photoshop. Tapi kalau yang udah punya aplikasi Photoshop, saya sarankan gunakan aplikasi Photoshop tersebut. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, semoga dimengerti sampai sini. Dan yang ketiga adalah memodifikasi produk. Di sini sifatnya opsional ya, jadi mau dilakukan boleh, mau enggak juga boleh. Tapi saya di sini biasanya memodifikasi produk ini hanya untuk lead magnet saja. Namun ada saja beberapa sebagian kecil yang saya edit untuk yang versi pro-nya. Seperti diganti katanya, diganti kata teksnya, seperti promo Ramadan. Nah, saya ganti misalkan jadi promo hari ini, promo hanya hari ini gitu, dan lain sebagainya ya. Itu tergantung kreativitas Anda sendiri. Dan yang terakhir adalah upload ke penyimpanan online. Ini penting karena ketika ada yang membeli, karena ini linknya akan diberikan kepada orang yang sudah bersedia untuk download free sampelnya atau orang yang sudah beli. Jadi intinya ini wajib gitu. Karena kalau misalkan Anda nggak upload file-file yang sudah Anda download PLR tersebut, di-upload ke Google Drive, maka nanti ketika ada orang yang membeli itu mau dikasih file apa gitu kan, file JSON, template landing page, nggak mungkin, karena kan mereka belinya template PowerPoint gitu. Saran dari saya pribadi itu menggunakan yang situs gratisan aja, jangan yang berbayar dulu. Kalau misalkan untuk yang pemula, saya juga sekarang juga masih yang pakai gratisan kok. Saya menggunakan Google Drive, dan itu kalau dioptimasi itu bisa bantu kita untuk menghasilkan income dari internet dengan menyimpan filenya doang. Itu bisa otomatis dapat income gitu, karena ada yang beli, kita kirim link download. Kalau menggunakan website membership itu kita bisa otomatiskan bisnis kita. Jadi ketika ada orang yang beli, kita nggak tahu, atau kitanya lagi di mana, lagi istirahat atau lagi makan, lagi di perjalanan dan sebagainya, terus ada orang yang beli terus aktif, dan dia sudah transfer dan otomatis aktif, dan dia akan langsung download produknya dan Anda nerima income-nya. Sesimpel itulah bisnis online. Namun jika Anda tidak ingin belajar dan tidak ingin praktek, ya sulit juga. Jadi saran dari saya pribadi adalah silakan pelajari dan praktekkan 100%, tanpa nanti, tanpa tapi. Begitu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir itu menjual kembali produknya. Di tahap inilah Anda akan dapat cuan. Jelas, dapat uang, dapat cuan, itu sangat menarik atau sangat senang dan bahagia. Pasti akan bahagia. Kalau nggak menjual lagi, mana mungkin dapat cuan, ibaratnya gitu. Tapi di tahap ini juga masih banyak yang kesulitan dalam menjual produk PLR. Terutama saya juga sebenarnya pernah ngalamin ini. Namun setelah saya pelajari dan praktekkan berulang kali, alhamdulillah dapat hasilnya, dan itu perlu proses yang lumayan lama. Jadi untuk dapat income dari menjual produk digital, itu nggak instan mas bro. Perlu waktu, tenaga, pikiran, dan modal uang untuk upgrade skill kemampuan kita. Modal uang di sini bisa untuk upgrade, bisa untuk membeli produk digital, bisa untuk beriklan di Facebook Ads. Gitu. Jadi modal uang ini bisa kita alokasikan ke berbagai macam gitu. Yang penting kita butuhkan saja. Jangan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan kita alokasikan ke sana. Seperti itu. Ada beberapa tahap yang saya lakukan sebelum fix menjual produknya. Di antaranya adalah menyiapkan sales pack penjualan. Ini penting sekali. Karena kalau misalkan nggak ada sales pack penjualan, apa yang mau dipromosikan, apa yang mau kita kasih preview template-nya gitu kan. Nah, jadi kita harus membuat terlebih dahulu yang setelah kita rebranding, cover dan lain-lain, kita lanjut ke tahap yang ini, yaitu yang pertama kita lakukan atau kita edit adalah sales pack penjualannya. Namun biasanya ketika Anda membeli produk PLR,
terutama dari lapakanser.com, itu itu nanti Anda akan dapat template landing page-nya. Jadi nggak perlu mikir ulang gitu, cuman ganti nama produknya, ganti gambar produknya jadi produk Anda, dan ganti cuman sedikit-sedikit yang diganti. Kata-kata yang lainnya nggak usah diganti gitu. Akses page produk ini sama, ini tahap keduanya. Dan banner promosi, jadi ini Anda harus membuat banner promosinya juga, harus membuat copywritingnya juga, dan menentukan harga produknya. Tapi biasanya ketika Anda membeli produk digital yang lisensinya PLR, itu sudah ditentukan harganya oleh kreator atau penjual produk PLR tersebut. Biasanya saya pribadi itu menentukan harga minimal hak jual, minimal dijual oleh Anda itu sekitar 149.000. Jadi kalau misalkan Anda jual di bawah itu tidak boleh gitu, karena itu dilarang gitu. Nah, kalau misalkan Anda ingin menjual di atas 149.000 itu sangat diperbolehkan. Karena apa? Karena itu akan menambah income Anda lebih banyak. Begitu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir itu metode bukan yang terakhir, ini metode pembayaran. Ini bisa menggunakan otomatis atau Anda mau manual, itu tergantung Anda pribadi. Kalau budget Anda lebih, ya saran saya gunakan plugin membership. Kalau misalkan belum memiliki budget untuk membeli plugin, maka saran dari saya adalah membuat beberapa page yang bisa mengarahkan ke metode pembayaran. Dan yang terakhir, yang sangat penting, dan ini yang biasa saya lakukan ketika saya mengedit sales page, akses page, banner promosi, copywriting, harga produk, dan lain-lain. Itu yang paling utama, saya membuat terlebih dahulu sales page untuk free template-nya, untuk free lead magnet. Jadi saya akan membuat sales page, membuat landing page yang di dalamnya itu saya akan menawarkan kepada teman-teman, kepada calon buyer untuk mendownload terlebih dahulu free template-nya gitu. Kalau saya jual template, saya akan memberikan dulu, ini loh template yang akan Anda dapatkan kalau misalkan Anda isi nama dan email. Intinya seperti itulah gitu. Ini sangat penting karena kalau misalkan Anda belum dipercaya atau belum punya database, ini yang paling potensial Anda dapat database sangat banyak. Seperti itulah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, karena saya juga lakukan ini sebelumnya. Waktu dulu saya nggak punya database satupun, belum pernah lah jualan produk digital apapun itu. Dan saya diarahkan untuk, Mas, kalau misalkan mau jual produk digital, itu yang perlu Mas lakukan pertama kali adalah menyebarkan lead magnet. Saya kan nggak tahu apa tuh lead magnet produk digital gitu kan. Nah, saya dikasih tahu bla 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 dan sebagainya, lalu saya praktekkan gitu, dan dari sana lumayan adalah yang masuk gitu kan ke Telegram group, ada yang masuk ke email. Waktu itu belum menggunakan email, saya menggunakan Telegram group dan WhatsApp untuk follow up. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk alurnya itu ada beberapa cara yang sering saya lakukan, yaitu alur promosi produk digital. Setelah Anda melakukan semua tahapan dari awal sampai di tahap ini, maka langkah selanjutnya adalah Anda harus mempromosikan produk atau lead magnetnya terlebih dahulu. Nah, di tahap ini ada beberapa cara yang saya lakukan setiap menjual produk digital. Namun, di tahap ini saya tidak akan membagikan secara gratis kepada Anda. Kenapa? Karena biasanya ilmu, strategi, atau pengalaman yang dibagikan secara gratis itu biasanya hanya akan menjadi sebuah koleksi saja atau materi saja di otak Anda, yang pada akhirnya Anda malas untuk mempraktekannya karena bisa jadi Anda beranggapan, gratis ini kok, nanti sajalah prakteknya, inilah, itulah, dan sebagainya. Namun ada saja yang langsung mempraktekannya. Tapi ini biasanya rata-rata yang saya temukan orang-orangnya, yaitu ketika dia mendapatkan study case yang gratis, itu dia kebanyakan orang di atas rata-rata dia bilang seperti itu, gratis ini kok, jadi nanti sajalah prakteknya gitu ibaratnya. Tetapi berbeda hal ketika Anda mendapatkan dengan cara membeli atau mendapatkan bonus produk berbayar yang Anda beli, akan ada kemungkinan Anda akan mempraktekannya.
Kenapa? Karena Anda sudah rela mengeluarkan uangnya untuk investasi leher ke atas. Jadi ketika Anda sudah mengeluarkan uang untuk membeli produk tersebut dan mendapatkan satu bonus atau beberapa bonus yang itu adalah video yang untuk meningkatkan skill kita, untuk mengupgrade ilmu kita, maka akan otomatis itu biar rata-rata Anda akan mempraktekkan karena Anda sudah membayarnya. Jadi ada kata biasanya, duh sayang kalau misalkan nggak dipraktekkan, duh gini, duh gitu dan sebagainya. Itu rata-rata pasti Anda akan mempraktekannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana bisa mendapatkan strategi dari saya ini? Untuk mendapatkan studi kasus strateginya, strategi saya pribadi dalam menjual produk digital, terutama produk template desain PowerPoint, maka ada beberapa syarat yang akan saya infokan kepada Anda. Yang pertama adalah Anda bisa membeli produk PLR yang ada di website lapakansor.com dan saya akan memberikan bonus akses premium ini kepada Anda. Jadi, saya akan demokan di sini. Ketika Anda membeli produk-produk Lapak Ansor atau produk digital yang lisensinya PLR, saya akan memberikan bonus studi kasus ini dan ada bonus tambahan-tambahan lainnya yang itu bisa jadi membantu bisnis Anda dan untuk untuk meningkatkan skill Anda. Dan yang paling penting biasanya saya suka memberikan bonus untuk penunjang yang ketika Anda membeli produk PLR itu ada bonus-bonus untuk menunjang ketika Anda mau menjual produknya lagi. Contoh di sini ketika Anda mau membeli atau sudah membeli produk digital dengan lisensi PLR, di sini ada beberapa produk, ada Pest Design, Brandpedia, ada Ramadanpedia, Sukses Digital Marketing, bundle digital produk, Bulwarsa Sender. Kalau ini biasanya gratis dijadikan bonus oleh saya pribadi, namun kalau misalkan ada yang beli secara personal itu boleh, yang PLR-nya juga boleh, silahkan. Terus ada lagi Sledgram, ada slide kurban, ada slide bundle. Nah, nanti insya Allah akan saya infokan launching slide bundle. Di sini akan ada beberapa produk template yang saya bundle yang ada di Lapak Ansor ini, yang ada di website ini. Ini sekedar bocoran dan ini khusus untuk Anda yang sudah menonton videonya sampai selesai gitu kan. Nah, saya akan memberikan bocoran. Pertama, produk yang akan Anda dapatkan ketika Anda membeli produk slide bundle itu Anda akan mendapatkan slide kurban, mendapatkan cover make, slide gram, page design, Brandpedia, slide Brandpedia, Ramadanpedia, dan slide story, slide promosi. Dan insya Allah nanti akan ada update terbaru tentang e-course untuk belajar PowerPoint, cara mendesain template, cara mendesain dengan menggunakan PowerPoint. Jadi di sini akan ada beberapa produk yang akan saya bundle dan tentunya harganya itu sangat-sangat terjangkau dan itu tidak akan menguras kantong Anda, tidak akan menguras isi rekening Anda, tetapi akan menambah isi rekening Anda. Kenapa? Karena di sini saya akan memberikan beberapa produk dari slide bundle ini ada lisensi yang bisa Anda jual lagi atau produk yang bisa Anda jual lagi, yaitu lisensi PLR. Begitu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Yang kedua Anda bisa membeli produk PLR melalui link affiliate yang nanti saya rekomendasikan kepada Anda dengan kupon biasa, yaitu Lapak Ansor. Jadi biasanya saya suka belajar juga untuk menjadi seorang affiliate marketer yang dimana mempromosikan produk orang lain, tetapi produk itu adalah produk digital. Untuk produk fisik saya tidak bermain ke sana, tapi saya fokuskan untuk di digital. Jadi insya Allah nanti saya akan infokan ada beberapa produk-produk yang saya rekomendasikan, tapi bukan hari ini. Dan ketika nanti ada produk baru dari para masa atau dari teman-teman saya pribadi, insya Allah nanti saya akan infokan kepada Anda. Dan pastikan Anda join terlebih dahulu di grup Telegram saya pribadi untuk mendapatkan info terupdate dan info bonus yang nanti saya akan berikan kepada Anda. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mungkin cukup sekian dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa kalau misalkan Anda suka dengan video ini, silakan Anda like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.